Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sumartono Mulyo Diharjoso yang saya muliakan, buah selasi tanpa pestisida, harganya murah, baik untuk kesehatan. Terima kasih telah menonton Beranda, tontonan yang insya Allah menginspirasi dan mencerahkan. Warga Beranda yang saya muliakan, serial Smart Woman kita kali ini adalah ibu rumah tangga yang dianugerahi anak-anak hebat. Siapa dia? Inilah Ibu Ranti Triratna. Apa kabar Bu Ranti? Alhamdulillah Pak Sumartono. Iya. Baik. Baik ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, apa aktivitas saat ini nih? Aktivitasnya ya biasa-biasa aja seperti ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain. Ibu Ranti ini ibu rumah tangga yang murni, maksud saya selama ibu setelah berkeluarga, ibu memang tidak bekerja atau bagaimana? Maksudnya saya pernah bekerja apa tidak? Iya, apakah ya pernah bekerja atau memang semenjak merit itu full ibu rumah tangga gitu? Itu namanya ibu rumah tangga murni gitu. Nah. Itu artinya Ada ibu rumah tangga yang ori, ada yang KW gitu ya. Okay. Ibu yang ori ya gimana Bu Ranti? Saya dari sebelum nikah itu sudah bekerja, berkarir. Sampai punya anak umur 2 tahun, anak pertama resign, anak pertama saya resign. Nah itu ibu memutuskan resign. Jadi ketika ibu merit, ibu bisa bekerja ya. Nah itu memutuskan resign itu faktornya apa dan bagaimana cara ibu mengkomunikasikan, atau memang diminta berhenti oleh suami atau bagaimana? Ya waktu itu anak saya yang pertama itu pas usia 2 tahun itu didiagnosa autis. Ya setelah konsultasi dengan dokter, psikolog ya kan, yang para ahlinya, terus juga dengan keluarga, akhirnya ya memang harus saya full menanganinya gitu. Ya mau nggak mau harus mengundurkan diri, harus mengurus anak. Dulu sih kata menurut dokter psikiaternya, katanya ya mungkin bisa ibu berhenti cuma beberapa tahun sampai dia bisa diterapi, nanti bisa kerja lagi, kata psikiater. Saya pikir ya begitu. Ternyata tidak. Iya, jadi diagnosa psikiaternya agak apa juga ya, ada kendala berarti ya. Ya sebetulnya kan zaman itu memang autism ini masih baru lah di Indonesia. Ini banyak, bahkan dokter pun banyak yang belum paham gimana apa itu dan gimana cara menanganinya gitu, apalagi di Padang ya. Maaf Bu, kalau boleh tahu tahun berapa itu Bu? Ibu punya anak saya itu lahir tahun 97 ya? November 97, umur dia 2 tahun kan tahun 99 ya? Ya itu tahun 99 mulai apanya ya? Ibu sebelumnya bekerja di mana? Pernah bekerja, tadi Ibu sebutkan bahwa Ibu pernah bekerja di bank, salah satu bank BUMN. Iya. Wah, artinya wanita hebat ya. Artinya orang masuk bank pada masa itu memang seksi ya, pekerjaan yang seksi dan istilahnya membanggakan gitu. Tetapi demi keluarga, anak, jadi Ibu memutuskan. Terus bagaimana Ibu mengatakan pertama kepada suami bahwa ya sudah saya resign saja, lalu bagaimana juga ke kantor? Bisa diceritakan ke warga Beranda. Kita menyebut permisahan ini warga Beranda. Oh gitu. Ya biasa aja ya, sama suami tentulah pasti suami memang mengharapkan saya berhenti gitu. Cuma
keputusan kan tetap di tangan saya ya, dan dokternya juga menganjurkan begitu kan, ibu nggak punya pilihan. Itu kalimat dokter yang paling membuat saya cepat ngambil keputusan itu sebenarnya dari dokternya. Dari psikiater tadi ya? Dari psikiater. Ibu silakan pilih aja, mau ibu pilih karir atau anak ibu, katanya gitu. Iya. Saya tentu mendengar kalimat begitu jadi ini ya, akhirnya sudahlah, lagian ibu nanti sebentar kok, katanya 2 tahun, palingan 2 tahun nanti dia udah di terapi, udah katanya bisa kerja lagi gitu. Iya, kata psikiaternya kan. Tapi memang ada rekomendasi dari, maksudnya dari tempat ibu bekerja, memang 2 tahun itu gitu, 2 tahun itu. Apa memang ada, artinya dokter itu merekomendasikan termasuk ke kantor ibu? Enggak. Kantor nggak ada hubungannya dengan dokternya. Oh, ke kantor ya saya tentulah menghadap pimpinan ya. Terus saya ceritakan, dan mereka juga waktu itu kan belum paham apa sih autism. Iya. Apa itu? Palingan cuma ini ciri-cirinya apa. Bos saya waktu itu juga nggak yakin gitu, ngapain kamu harus berhenti, katanya gitu kan. Anak telat bicara itu biasa gitu, kata bos saya. Nggak dikasih sih pertamanya, nggak dikasih. Sampai berapa kali saya ini, sampai berapa bulan nunggu baru dikasih. Dan saya sampai bilang gini sama bos saya besok kalau nggak juga dikeluarin surat permohonan berhenti saya nggak masuk lagi kantor, saya gituin. Baru dikasih. Malah bos saya curiga, kamu pasti dapat kerjaan di tempat lainnya, kayak gitu. Iya. Waktu itu ya rasanya nggak mungkin orang mengundurkan diri dari bank yang dianggap bank besar ya. Terus saya, dan posisinya juga kan bukan posisi ini, memang staff gitu ya dulu saya itu. Ya gitulah. Iya. Nah ibu kalau boleh cerita sebelum kita bicara panjang lebar tentang hebatnya anak ibu background pendidikannya? Saya sosiologi. S1 sosiologi. Oh, sosiologi ya. S1 sosiologi dari Universitas Andalas. Oke, baik. Jadi ibu mengetahui, bahwa dikatakan oleh dokter bahwa anak ibu itu autism, itu apa ada ciri-cirinya gitu, sehingga ketika itu ibu berkonsultasi atau bagaimana prosesnya sehingga pada akhirnya ibu mengetahui bahwa anak ibu itu autisme? Sebenarnya orang tua saya yang pertama kali melihat ada yang nggak biasa ya dari anak saya, karena saya waktu itu kan kerja pagi, pulang malam, nggak terlalu. Dari orang tua perempuan, ibu saya sama papa saya waktu itu almarhum. Dia dipanggil itu nggak noleh. Dipanggil namanya? Dipanggil nggak noleh, cuek aja gitu, asik sendiri, lari-larian. Oh, itu pada usia berapa? 1 tahun, lebih lah, 1,5 tahun. Artinya ketika dia sudah bisa jalan ya? Udah, iya. Panggil sama kakeknya lah ya, dipanggil, dia cuek aja kayak nggak dengar gitu. Tapi dia kalau ada suara dia dengar. Ada reaksi ya? Ada reaksi. Jadi kalau misalnya, tapi akhirnya ibu saya bilang bawa ke dokter THT deh, takut telinganya ada masalah. Jadi waktu itu bawa dulu ke dokter THT sampai berapa kali. Saya dulu kan di Bukit Tinggi. THT sini udah. Terus nggak apa-apa, bagus, normal. Ini anak paling sehat nih, karena dia kan badannya, fisiknya kan bagus. Alhamdulillah. Nah habis itu di Bukit Tinggi cek lagi karena nggak kuat. Dokter THT Bukit Tinggi sama jawabannya, ini bagus, ibu terlalu paranoid nih ibunya nih, katanya. Saya yang malah dituduh dokter segala macam terlalu berlebihan gitulah. Ya udah, senang lah saya kan begitu kan. Udah, tapi kok tetap ibu saya sama papa saya tuh merasa ini pasti ada sesuatu yang nggak benar dari anak ini gitu. Ada beda gitu.
inisiatif kakeknya aja pergi kan di UNP ada psikolog dulu. Zaman dulu kan di Padang psikolog juga nggak ada ya, yang praktek gitu. Nah, praktek ya. Jadi di UNP waktu itu konseling lah ya, karena itu bimbingan konseling. Kalau ibu saya kan juga dosen UNP kan. Oh, ibu dosen. Nah, kan temen kenal. Jadi ngobrol-ngobrol lah sama Pak itu, dibawa, dan akhirnya adik saya kebetulan dokter. Waktu itu masih di sini, dia juga cari info ke teman-temannya di Jakarta semua kan. Terus satu kali papa saya itu baca majalah Tempo, kan langganan Tempo zaman dulu tuh ya. Di situ ada artikel tentang autism ini. Nah, itulah dia. Itu awalnya. Ini kok ciri-cirinya sama gitu. Banyak yang sama. Ada yang enggak sih, cuma tapi kebanyakan sama ya. Kebanyakan sama. Terus bapak saya langsung bilang, coba om baca ini. Ini kok kayak Alif ya. Nah, coba kita cari info. Nah, habis itu kita semua lah keluarga cari informasi. Akhirnya adik saya karena dia dokter ya cepet lah. Di UI dicari kan, di situ ditanya-tanya, coba bawa ke psikiater. Nah, disitulah makanya kita perginya ke psikiater, karena memang ternyata bawa pertamanya, kalau dulu ya, kalau sekarang nggak psikiater, dokter anak udah pada banyak yang tahu ya. Kalau dulu dokter anak nggak paham. Nah, psikiater dites, dilihat, ya udah diagnosanya autis ya. Itulah. Nah, ibu dari silsilah keluarga, ibu anak berapa? Dari berapa? Saya ketiga. Dari 5. Dari 5. Anak yang pertama. Ibu punya anak berapa? 2. Nah, maaf, dua-duanya special need. Satu autism, kategorinya berat lah. Yang non-verbal ya. Yang nomor 1. Ya, yang nomor 1 non-verbal, dan secara akademik dia juga enggak ini. Jadi kalau istilah ininya sih retardasi mental, tapi itu kalau untuk anak autis ya sulit ya, karena dia nggak bicara, dia nggak peduli gitu. Mengukurnya tuh sebenarnya ya susah. Tapi dibilang aja begitu, karena dia kan nggak seperti anak seusia dia gitu perilakunya. Berarti sekarang kalau lahirnya 97 ya? 23. Sekarang 23 ya. Kalau si adik berapa jaraknya? 3 tahun. 3 tahun, berarti adik 20 ya. Oh, tapi ada kategori ya, yang berat, nah yang kedua mild autism, Asperger namanya. Nah, itu apa pula? Mild autism itu autism tapi ringan gitu. Artinya dia bisa berinteraksi ya? Dia interaksi, cuman tetap ada sisi yang dia nanti nasik dia sendiri. Terus kadang-kadang orang nggak paham apa yang dia ini kan, dan dia juga melihat sesuatu itu berbeda dengan kita. Nah, orang nggak ngerti, kalau ada orang awam sih dianggap aneh aja gitu. Dianggap orang nggak ini, macam-macam lah. Kalau di sekolah dianggap bodoh sama gurunya, karena dia punya cara belajar sendiri, berpikirnya juga berbeda, tapi dia tahu lingkungan apa, paham, dia semua bisa ya. Cuma dia cara belajarnya harus paham gurunya, kalau nggak paham ya dianggap bodoh tadi. Ya banyak guru juga kurang paham kan. Baik Ibu Ranti, makin menarik. Warga Belanda ini pengen kepo juga. Bisa nggak Ibu Ranti ceritakan hal-hal yang membahagiakan dan membanggakan? Karena menurut saya, dan saya baca literatur, itu anak autis itu anak yang membanggakan, karena dia anugerahkan sesuatu dan diberi titipkan oleh Allah itu ke orang tua yang pilihan juga gitu. Jadi Ibu ini pilihan. Amin. Bisa nggak diceritakan tuh hal-hal yang membahagiakan dan membanggakan dianugerahi anak-anak autis itu? Apa ya, susah juga. Soalnya saya bahagia-bahagia aja. Dan membanggakan apa ya? Ya bangga-bangga aja saya dengan anak saya. Maksudnya mungkin juga saya alhamdulillah Allah kasih
apa sifat atau apa ya namanya itu yang nggak suka banding-bandingin anak dengan anak orang lain. Dan saya juga ya udah anak orang lain begitu, anak saya begini gitu. Bagi saya tuh artinya ya udah diterima gitu. Artinya ibu itu wanita pilihan kata saya, karena memang dititipkan oleh Allah, kan tidak ke wanita yang tidak kuat. Ibu kan sangat kuat. Dan amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Nah, ibu punya anak dua ya, si Alif yang pertama ya, dan yang kedua Sultan. Nah itu bagaimana ibu melewati hari-hari bersama mereka? Apa cara ibu sehingga memahami keinginan mereka gitu? Ini kan memang mereka perlu sentuhan komunikasi yang ini perlu juga dibagi, di-share oleh warga Beranda. Saya itu begitu anak saya didiagnosa yang besar autism, kan gelap, artinya nggak ngerti sama sekali apa itu harus diapakan, harus kemana minta pertolongan. Zaman itu informasinya sangat sulit ya. Dan orang yang paham itu hitung jari cuma. Dokternya adanya di Jakarta. Pindahlah kami ke Jakarta, saya kan resign terus langsung ke Jakarta, hunting dokter lah. Waktu itu ya udah. Ibu pindah ke Jakarta, maaf saya potong, ibu pindah ke Jakarta sama keluarga termasuk suami atau ibu dengan anak saja? Suami saya kebetulan memang lagi sekolah, sambil S2, S3, ya udah di situ. Akhirnya udah sambil itu saya tinggal. Ada jalan ya? Iya. Memang suami saya lagi sekolah. Oh, suami ibu dosen juga profesinya? Iya. Oh, terus bicara lagi bu? Tadi apa? Lupa tadi. Iya. Biasa nih kalau orang wanita hebat tuh ya suka lupa. Jadi bisa ibu ceritakan bagaimana ibu melewati hari-hari yang membahagiakan dengan dua anak ibu yang luar biasa tadi, dengan si Alif dan si Sultan. Pindah tadi kan? ke Jakarta kan. Nah di situ pergilah ke dokter apa pokoknya orang kasih tahu ke dokter ini, oke, pergi ke dokter ini, dokter yang ini lagi, pergi lagi. Aku satu dokter kan, segala dokter, psikolog apa, dicek apanya segala macam, pokoknya cari. Masih belum terima sebenarnya, masih belum terima, masih berharap juga ada dokter yang bilang, oh gak apa-apa gitu. Ya kan, ya gitulah manusiawi ya. Iya, manusiawi. Zaman itu tuh sebenarnya saya masih belum bisa terima 100% sebenarnya. Mulutnya bisa ngomong, oh ya udah kita ini kan. Tapi masih berusaha juga nyari-nyari, berharap bisa sembuh. Kalau misalnya pergi ke dokter, oh dikasih obat begini, oh nanti dia sembuh, dia seperti penyakit gitu. Padahal dia ternyata bukan penyakit sama sekali kan. Dia adalah kelainan perilaku, kelainan tumbuh kembang anak. Jadi itu kan treatmentnya itu seumur hidup, bukan cuma sebentar-sebentar, tahun 2 tahun udah bisa. Mungkin ada anak yang begitu, tapi itu mungkin kategorinya bukan autism. Cuman kalau orang awam yang banyak yang nggak paham, oh dia anak si Anu kemarin autis, sekarang udah sembuh. Banyak kan orang ngomong kayak gitu, ke saya apalagi. Ya, wajar aja kalau orang nggak paham ya. Saya sih ya aja kalau orang gitu. Nah, waktu di Jakarta itu ya macam-macam terapi lah kita jalani. Akhirnya ya sulit, sangat sulit karena kita nggak paham. Yang membuat sulit itu adalah kita tidak punya ilmunya. Nah itu. Nah sudah keliling-keliling sampai saya pindah ke Jogja karena suami saya S2-nya di Jogja. Tinggal di Jogja. Ya zaman itu sulit ya, nyari sekolah sulit, tempat terapi sulit, masih jarang-jarang. Akhirnya udah selesai, orang tua saya bilang udah pulang aja ke Padang lagi. Pulang lagi ke Padang, kita bikin sekolah sendiri, bikin tempat terapi sendiri. Namanya Sekolah Alif. Tahun 2000
2003 lah saya bikin 2002, itu 2003. sampai tahun 2012 saya tutup. 2003 dibuka kan. Itu saya panggil gurunya Alif yang di Jogja, dia ngajarin kita gimana caranya menterapi, gimana caranya segala macam bikin sekolah lah, bikin karena langka di waktu di Padang ini sekolahnya, jadi kita butuh. Berarti ibu yang pertama kali mendirikan sekolah? Oh enggak. Ada 1-2 sekolah yang sudah ada waktu itu, cuman saya sulit membawa dia ke sana, dia nggak mau. Kayak semacam trauma gitu Alif itu. Karena ya itu mungkin sekarang baru saya sadar kayaknya metodenya nggak pas gitu buat dia. Metode pengajaran ya, metode yang pernah terapinya. metode terapi yang pernah dia dapatkan. Iya, jadi dia dulu jangankan pas sudah di dalam ruangan terapi, belok jalannya arah ke sekolah itu dia udah tahu, dia langsung ngamuk. Dia menolak, nggak mau dia gitu. Nah, udah bikin sekolah tapi terus berapa tahun ya, sulit lah nyari guru juga sulit. Akhirnya kita training sendiri dibantu sama yang dari Jogja itu, kita panggil dia kesini kan. Di training lah guru-guru jalan. Cuma ya kan training sebentar aja kan belum bisa sebenarnya guru-guru itu, walaupun mereka tamatan PLB, UNP. Pendidikan luar biasa. Ya, tapi mereka belum paham autis itu gimana, nggak ada zaman dulu tuh pelajarannya itu. Iya betul. Jadi saya sendiri mencari browsingnya, internet waktu itu udah ada kan. Jadi ibu merangkap ya? Merangkap semua. Akhirnya saya belajar lagi, saya bacalah buku-buku, dikirimin kebetulan karena kita orang kampus ya, channelnya keluar juga orang-orang buku-buku itu dikirimin sama teman-teman yang ada yang dari Amerika, dari Inggris. Saya baca buku gitu-gitulah cari ilmunya. Saya share ke guru-gurunya, ya kayak gitu. Jadi pengalaman kepada anak, terutama Alif tadi, itulah yang melatar belakang ibu membuat sekolah ya. Iya. Dan kalau kebutuhan. Dan kalau boleh tahu, selama 2002 sampai 2012, 10 tahun, nah itu ada nggak siswa yang lain gitu? Banyak ya. Banyak. Artinya sampai 20-an ada waktu itu. Tapi kemudian suami saya S3 lagi. Nah, tahun 2000 S3 tahun 2000 berapa ya? Papa meninggal 2005 ya. 2000. Nah, dia baru bilang, iya tahun 2005 dia. 2005. Nah, berarti sempat gimana ketika suami ibu S3? Anak saya ini kan dekat betul hubungannya dengan bapaknya. Jadi dia pas bapaknya pergi itu terganggu lagi terapinya. Nggak bisa dia mogok. Nggak mau. Jadi selama 2002 sampai 2005 ada perkembangan yang bagus ya? Ada. Pertama memang karena faktor juga kedekatan dengan bapak ya, dengan papanya ya. Ketika papanya pergi sekolah lagi, itu terganggu lagi, mundur dia lagi. Terus kata guru-gurunya juga waktu itu, suami saya ini juga dia sulit ya ninggalin anaknya. Nanti seminggu sekali dia pulang, dalam sebulan tuh berapa kali dia pulang gitu. Jadi anaknya tambah susah pisah. Mungkin kalau dia lama-lama di sana nggak ketemu, lama-lama terbiasa. Jadi dia sama-sama nggak bisa pisah gitu. Jadi anaknya tambah sulit. Akhirnya ya sudahlah, coba kita ke sana. Sekolahnya saya tinggalkan. Sama teman saya psikolog yang ada psikolognya ada. Artinya sekolah ini tetap ada. Tapi ibu tidak aktif di situ lagi. Saya bawa anak saya ke nyusul. Sama-sama adiknya juga berarti ya? Iyalah. Karena sekalian terapi juga sih sebetulnya. Alif di sana ada lagi tempat terapi yang belum saya coba waktu itu. Nah, udahlah, kata yang terapisnya itu, Bu, nggak bisa Bu bolak-balik seminggu di sini, nanti pulang ke Padang. Nggak ada gunanya kata dia. Coba diam Ibu di sini. Katanya gitu. Oh ya udahlah. Lagian waktu itu
suami saya juga udah di situ kan. Udah sekolah di sana. Ya udah. Sampai berapa lama itu di sana? Lama, 7 tahun. 7 tahun? Berarti 2005 sampai 2012. 2012 itulah akhir kami pulang. Nah, sekolahnya kan masih ada sama guru-guru. Yang itu saya titipin. Cuman karena udah terlalu lama saya tinggalin, jadi visi misi udah nggak cocok ya di hati saya. Terus kata suami saya juga, saya udah berusaha juga mau memulai lagi, tapi udah sulit kan, udah sulit. Dan anak saya udah besar juga kan. Saya harus menangani dia berdua, mereka juga belum bisa, harus saya. Makanya daripada terbagi, tambah sulit saya jadinya kan. Ngurus sekolah anak-anak saya juga, kecuali kalau guru-gurunya bisa. Ini enggak, belum bisa. Gurunya juga belum paham ya. Belum paham. Baik, menarik Bu Ranti. Tapi Ibu bisa Ibu ceritakan enggak apa yang harus ditangani? Karena Ibu kan sudah pengalaman lah. Saya katakan malah Ibu juga menjadi instruktur, malah Ibu juga buat sekolah. Artinya bagaimana proses belajar Ibu tentang anak autis ini. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua ketika menghadapi pertama kali gitu? Apa yang harus kan? Ya, bagaimana Ibu pengalaman Ibu bisa diceritakan? Jadi kan ketika saya tadi menarik yang Ibu katakan bahwa anak autis itu dia sepanjang hidupnya ya, artinya tetap kita bimbing. Nah, tadi artinya ada pemahaman yang salah, kalau saya tidak salah tangkap, ada pemahaman yang salah dari masyarakat bahwa anak autis itu kayaknya temporer gitu, ya jadi bisa sembuh suatu waktu. Tapi menurut pengakuan Ibu dan pengalaman Ibu itu memang bimbingannya sepanjang hidup dia gitu ya. Nah, apa langkah pertama atau bagaimana cara seorang orang tua, apakah ibu atau bapak, menghadapi anak autis ketika diberitahu, diinformasikan bahwanya anak autis? Sebelum saya jawab itu, saya mungkin kasih informasi dulu. Saya artinya bukan bisa sekali juga kenapa saya bisa share ilmu sama terapis. Saya selain ikut workshop beberapa workshop saya ikuti, saya juga ambil sekolahnya khusus D1 diploma di Jakarta waktu itu untuk manajemen for special need children. Jadi gimana memanage anak-anak special need, terus gimana apa sih sebenarnya mereka itu masalahnya masing-masing. Dan dari situ makanya saya jadi paham. Di satu berarti 1 tahun ya? 1 tahun. Jadi sebetulnya kalau saya jadi orang tua itu memang harus belajar terus. Nah, kita bisa karena kita memahami kenapa perilakunya seperti itu, yaitu caranya dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Di saat masuk sekolah bisa membaca ya, cari-cari. Sekarang kan gampang, tinggal browsing, tinggal YouTube, ada semua. Sekarang lebih mudah sebetulnya, nggak kayak zaman dulu itu segala sulit ya. Di internet zaman itu internet juga masih on off ya, belum lancar betul. Nah, harus baca buku literatur dalam bahasa Inggris, nggak semua orang juga bisa. Nah, ya gitu. Jadi orang tua itu yang pertama jangan panik, yang kedua ya diterima bahwa dia itu memang kita dikasih anak seperti itu. Sama aja dengan anak lain sebenarnya, mendidiknya dari awal, perilaku, terus kalau dia bisa sekolah formal ya. Jadi sebenarnya anak autis ini macam-macam. Ada yang dia tidak retardasi mental, artinya dia bisa sekolah seperti anak-anak biasa sesuai dengan levelnya. Ada yang justru gifted itu berlebih IQ-nya.
ada yang retardasi mental. Jadi macam-macam juga, nggak sama, semua anak autis itu nggak sama. Ada autis yang dia hanya autism aja, nggak ada pengikut lain masalahnya. Ada yang kayak Alif, dia autism, dia juga nonverbal, artinya dia secara komunikasi verbalnya nggak bisa. Tapi dia banyak nonverbal saja. Nonverbal dia paham sih, misalnya kita ngomong sekarang, kalau dulu kan sulit. Nah, ada juga anak autism itu yang dia verbal, dia bicara aja kayak biasa. Ada juga yang awalnya dia nonverbal, nanti tiba-tiba dia bisa bicara. Ada macam-macam, nggak ngerti kita itu betul-betul teka-teki. Ya. Sampai sekarang, terakhir saya dapat informasi, belum ada yang tahu kenapa bisa begitu. Terakhir dapat informasi tahun berapa? Ini baru di tahun ini. Oh, 2021 ini. 2020 lah akhir-akhir kemarin. Saya kan punya teman-teman yang psikolog, yang apa yang memang terus punya jaringan WA tertimpung di situ, ya FB. Iya. Wah ya, menarik. Medsos. Jadi kata kuncinya Bu Ranti dan warga berada terus belajar, dan anak itu memang titipan, kita diberi titipan yang bagaimana kita membimbingnya, memeliharanya, kemudian membesarkannya dengan penuh kasih sayang ya Bu ya. Nah itu yang paling penting, sentuhan ya. Sentuhan, kasih sayang. Iya. Terus diterima gitu loh, diterima bukan cuma di mulut, di hati, sepenuh hati. Diterima artinya, jadi begitu dia berperilaku yang aneh-aneh, kita ya jangan merasa gimana-gimana, nggak perlu harus marah, nggak perlu harus malu ya. Dan kalaupun ada orang bertanya, jangan ditutup-tutupi. Jangan biasa aja. Sama aja kayak anak-anak lain misalnya. Kalau saya ya, saya ya, maaf ya. Saya bilang mau anak autis, mau anak special need yang lain, mau anak yang dianggap anak kebanyakan, itu sebenarnya ya sama aja kita mendidiknya dari kecil sampai besar ya. Cuma masalahnya banyak orang tua menganggap pendidikan itu nanti dia harus masuk SD, masuk SMP, SMA, terus kuliah. Itu katanya yang namanya pendidikan, padahal kan bukan. Pendidikan itu kan tidak hanya di sekolah. Namanya pendidikan, ada yang pendidikan formal, non formal, dan pendidikan itu sepanjang hidup kita. Hidup. Terus dia bisa dari mana saja, apalagi zaman sekarang mudah banget, banyak pilihan. Yang penting orang tua harus rajin. Kata kunci tadi rajin, belajar, cari ilmu terus, cari ilmu, kayak gitu. Ibu dari latar belakang sosiologi yang sebenarnya bicara tentang ilmu masyarakat, juga pasti belajar tentang psikologi, tetap harus belajar dan belajar. Baik, terima kasih Bu Ranti, makin menarik. Dan saya juga ingin tanya, Ibu kan artinya begitu fokus, begitu concern kepada keluarga gitu. Nah, saya ingin tahu juga apa sih makna keluarga bagi Ibu, yang apalagi Ibu dianugerahkan oleh anak yang hebat-hebat. Bagi saya, anak autis anak yang hebat-hebat. Amin. Makna keluarga bagi Ibu itu apa? Apa ya makna keluarga? Ya kalau kita sudah berkeluarga, sudah menikah, apalagi kalau kita kan perempuan Muslim. Yang utama lah keluarga itu, dari semua aktivitas kita di dunia ini, begitu kita menjadi seorang istri, kalau perempuan harus mau nggak mau, udah itu kewajiban. Ada kata di situ, ada kata keikhlasan gitu ya. Nah, Ibu meninggalkan dunia pekerjaan yang pada masa Ibu atau masa kita lah ya. Kan kita usahakan nggak jauh-jauh beda gitu, beti lah, beda tipis gitu kan, bahwa pada masa itu yang namanya kerja di bank itu wah banget kan. Nah kemudian zaman dulu iya, masa-masa Ibu, masa kita gitu, sekali lagi kan kita beti lah, seusia gitu.
Cuma ibu awet muda ya. Oh ya, amin. Karena pakai masker dan malam hari. Jadi agak kelihatan. Yang pasti kulitnya lebih terang, kulitnya lebih terang. Ya kan kuning. Maka pakai baju kuning. Pak. Ibu nanti apa namanya? Ibu ini pernah nggak sih mengalami masa-masa sulit gitu? Masa-masa sulit dalam hidup. Ya, bila pernah, bagaimana Ibu mengatasinya? Artinya semua orang tuh pasti punya, tapi bisa nggak diceritakan ke masa sulitnya apa nih? Ya. Sulit dari sisi apa? Ya, boleh dari segi ekonomi, dari segi apa namanya sosial atau apa ya? Ya, Yang bisa dibagi sehingga juga warga Belanda belajar gitulah dari pengalaman Ibu. Kalau nggak punya masa sulit ya nggak apa-apa juga. nggak mungkin lah orang nggak punya masa sulit ya kan. Itu kan artinya setiap orang, apalagi dalam kehidupan rumah tangga, semua orang pasti pernah mengalami. Tapi itu individual sekali kan. Bagi saya itu masa sulit, mungkin bagi orang Yang Bapak itu biasa-biasa aja gitu. Ya masa sulit saya waktu dari awal saya punya anak, dia didiagnosa autism nomor 1, kemudian lahir yang kedua 3 tahun setelahnya. Di awal-awal sih nggak terlalu kelihatan karena dia mild ya yang kedua itu. Setelah masuk sekolah formal baru kelihatan dia, karena loh kok dia lain sendiri, dia nggak bisa fokus duduk menghadap gurunya, nggak bisa, dia asik nanti dia lari. Kalau sekolah formal kan harus duduk menghadap ke depan, nggak boleh gerak-gerak apa ya, tangan di atas meja, iya lipat tangan kan kayak gitu ya. Dia nggak bisa kayak gitu. Dianggap bandel lah sama gurunya. Yang bukan nomor 2 kayak gitu, dianggap bandel, dianggap dia nggak patuh ya, nggak patuh ya, dianggap bodoh, nggak ngerti. Ya kayak gitu. Nah, saya ya awalnya juga bingung juga, tapi karena setelah saya sekolah saya tahu yang nomor 2 ini. Tapi bagi saya sih ya nggak apa-apa, orang dia bicara ya kan, walaupun bicaranya juga nggak seperti anak-anak lain, tertentu aja, topiknya juga dia beda dengan anak lain, serius gitu loh, kalau dia ngomong topiknya serius. Tapi alhamdulillah karena saya udah sekolah, jadi saya tangani sendiri lah. Kalau yang nomor 2 itu saya cari aja sekolah-sekolahnya. Sulit nyari sekolah buat dia. Masuk TK aja dia dulu susah, ditolak. Yang 1-2 nomor 2. Iya nomor 1-2. Pergi nomor 1. Masuk sekolah khusus aja saya keliling di mana. Enggak bisa masuk. Zaman itu kan sekolah-sekolah juga ngerti, walaupun sekolah luar biasa nggak mau terima. Ya, artinya di negara kita ini kekurangan sekolah-sekolah yang spesial nih tadi kan. Padahal ini saya yakin dan percaya bahwa setiap anak itu punya potensi yang bisa digali gitu. Tapi sepertinya kita kekurangan tentang itu. Spesial needs-nya terutama yang kekurangan itu yang secara perilaku. Kalau secara fisik kita sudah banyak lah, sudah bagus lah bisa dibilang. Kayak orang tunanetra, orang tunawicara itu udah bagus-bagus sekolahnya. Itu khusus yang autis itu belum. Kelainan perilaku, bukan cuma autis. Jadi kelainan perilakunya ada ratusan pula Pak Ton. Jenisnya. Ya nggak semua autis, enggak. Tapi kan pukul rata aja orang. Salah satu. Ada ratusan. Nah, mungkin lebih kali. Kalau dalam psikologi ya, kalau dalam ilmu psikologi nanti ada masalah disleksia, kesulitan membaca, kesulitan menulis, kesulitan belajar, macam-macam. Jadi perlu juga ya sekolah kelainan perilaku gitu ya? Perlu ya? Nggak gitu juga kali ya. Nggak gitu. Bukan sekolahnya yang penting,
apanya? Gurunya. Instrukturnya tadi Gurunya. bahasa ibu instrukturnya. Ya, gurunya. Itu Dia sekarang teachernya. teacher. Dia sebenarnya bagusnya sih sekolahnya di tempat umum, tapi nanti dia punya guru khusus. Oh iya. Atau dia punya nanti ruangan sendiri Sendiri. ketika dia merasa nggak nyaman di tempat ramai. Iya. Apalagi sekarang banyak fenomena bully-bully itu kan. Bullying. Rundung. Habis dibully saya mah. Karena itu tadi lingkungan juga banyak yang belum siap untuk anak-anak seperti itu kan. Oh, dibully. Iya, dibully. Bahkan orang tuanya juga membuli. Nah iya ini Takut. iya. Jadi sesuatu yang baru. Dan tadi apalagi orang tua itu tidak pernah mau mencari tahu, belajar gitu, itu menjadi fenomena sosial dan bisa menjadi patologi sosial gitu. Ibu, tadi saya menarik ketika saya menemui ibu, itu anak ibu yang sultan ya. Itu dia yang menyiapkan minuman, kemudian dia tadi juga bisa ngobrol dengan saya gitu. Itu anak ibu sekarang kalau lihat, saya lihat tadi fotonya dan lihat wajahnya ganteng gitu ya. Artinya sepintas nggak kelihatan kalau dia autis gitu. Kemudian dia juga tadi ngobrol gitu ya, sempat saya tanya kuliahnya di luar negeri ya? Di UM ya? Iya. Oh ini luar biasa nih, bisa ibu bagi nggak pertanyaan saya, pola asuh yang ibu lakukan yang bisa nanti menjadi menginspirasi lah atau menjadi bahan pelajaran pengalaman ibu yang ibu lakukan gitu. Pola asuh saya juga nggak tahu kalau ditanya pola asuh gimana itu. Saya cuma jalan dan tadi nuntut ilmu. Iya. Jadi belajar, oh anak begini berarti ya udah ikuti aja apa yang udah diteliti orang dari. Kalau dia kan mild autism itu lebih memang dia lebih ke komunikasinya yang bermasalah kan. Ya, memang. Autism itu sebenarnya intinya memang masalahnya di komunikasi. Gangguan komunikasi ya. Komunikasi. Tapi kalau yang nomor satu kan ada pengikut yang lain dan dia retardasi mental juga dan dia nonverbal. Kalau yang nomor dua dia verbal, terus dia nggak retardasi mental. Artinya dia punya cara belajar yang berbeda aja. Ya tapi susah memang nyari sekolah buat dia. Saya keliling, jadi saya harus rajin mencari. Misalnya dia TK, nggak diterima di sini, cari lagi yang lain, cari apa, tanya-tanya apa. Nggak bisa, coba pas SD akhirnya gitu juga. Masuk coba-coba, jadi kita trial dan error. Kalau saya caranya trial, saya coba aja, saya cemplungin dia. Nggak bisa, tarik lagi. Iya. Saya cari-cari lagi. Istilahnya never give up ya. Nah, terus aja. Iya, Try coba and error. Iya. Dia belajar. Si Sultan ya Bu ya, nomor 2. Nah itu kan sekarang kuliahnya di luar negeri Bu. Ada gimana ceritanya bisa ke luar negeri? Berarti kemampuannya ya di atas rata-rata gitu, apa kan? Luar negerinya kan negara tetangga aja Pak. Luar negeri itu. Saya kalau kita baca warga Belanda, UUM itu termasuk kampus yang sangat bagus itu tidak hanya di Asia Tenggara itu. Karena di situ bahasa pengantarnya juga bahasa Inggris. Iya. Nah, mungkin ini juga saya bisa informasikan bahwa anak-anak yang seperti Sultan dia lebih nyaman berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Nggak ngerti kenapa, pokoknya rata-rata anak-anak yang seperti dia itu dia lebih gampang bahasa Inggris bagi dia. Mungkin terstruktur dengan baik, terus bahasa Inggris kan nggak ada kasta ya kayak kita. Ada kakak, adik, bicara dengan orang tua gimana, sebaya gimana, yang kecil gimana. Kalau bahasa Inggris kan nggak sama. Iya apa nggak You aja semua. Kalimat tunggal, kalimat kedua, kalimat ketiga tunggal ya kan. You, we, he, kayak gitu kan, aja udah sama semua. Kalau kita kan mana boleh kita kamu sama orang tua. Iya.
Kalau dia itu kelemahan dia bisa bilang kamu nanti kalau salah orang tua. Jadi maklum aja. Atau dia bilang kalian. Iya. Kalian semua. Ya gitu. kalian gimana udah makan belum gitu? Biasanya begitu. Karena dalam bahasa Inggris kan, makanya dia lebih nyaman bahasa Inggris. Kalau orang muda kan, saya juga lunch gitu kan. Atau yuyu aja semua. Mau tua, mau muda, mau kecil. Iya, atau misalnya kan kalau orang orang Inggris itu what are you doing? Itu kan bilangin sama sama orang tuanya kan. Nah kalau di bahasa Indonesia kan ngapain? Kamu bahasa Minangnya manga angpa gitu. lebih dahsyat lagi. Iya, tapi itu ya. Ternyata memang punya potensi gitu dan dia lebih nyaman ketika dia menggunakan bahasa asing ya. Bahasa Inggris bukan bahasa asing. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris saja. Kalau tapi dia memang suka, misalnya bahasa Spanyol dia belajar aja sendiri. Mungkin bisa ya? Bisa juga sih beberapa, ya nggak bisa banget. Berarti emang dia bisa mampunya luar biasa. Jadi sekarang kalau Ibu nanti bisa cerita, kalau nilainya nilainya bagus ya? Nilai saya nggak pernah lihat nilai dia. Saya penting dia lulus udah terserah dia aja. Berarti kan dia ada lulus gitu apa ya? Iya lulus. Berarti kalau lulus kan sudah memenuhi syarat itu. Nah, itu aja. Kalau saya udah lulus, ya udah. Nggak ada saya ikut-ikut. Dan itu saya dari dia kecil. Saya bukan orang tua yang ribet, yang rusuh soal nilai. Nggak pernah. Asal memenuhi syarat ya kalau saya nggak penting nilai buat saya, yang penting karena saya ngajari anak saya sendiri langsung, jadi saya tahu dia paham atau enggak. Oh, yang penting itu kata kuncinya. Itu aja. Yang penting paham ya. Ngerti atau enggak satu materi. Ya udah, saya kalau dia udah ngerti udah nggak perlu nilai. Tapi kalau selama di sekolah, SMP dia masuk sekolah biasa. Nah, sama gurunya saya juga bilang gitu. Mama, ini Sultan nilainya segini nggak apa-apa. Loh, kenapa? Kalau saya nggak ada persoalan dengan nilai. Saya cuma pengen anak saya pinter. Dia paham apa yang dia pelajari. Mau nilai berapa saya aja nggak pernah lihat rapor. Oh, terima rapor ya sudah, saya tanda tangan sudah. Sudah ya. Naik kelas, oke. Yang penting dia. Kalau ada yang kurang remedial, silahkan gitu aja. Yang penting dia bahagia saja ya. Dia tidak terbebanin. Menarik. Nggak pernah saya urusan nilai-nilai. Sampai dia SMA. Tamat SMP juga. Lulus nggak Sultan? Saya tanya gitu. Lulus? Alhamdulillah ya udah. Masuk mana lagi ya? SMA gitu. Kalau orang lain sibuk, orang tuanya berebut sekolah favorit. Kalau saya nggak pernah ngalamin kayak gitu. Nah, makanya saya bilang saya punya anugerah dikasih anak-anak seperti ini. Saya nggak pernah repot misalnya ujian nasional EPTA apa sih namanya UN. UN ujian nasional. Sibuk yang saya lihat orang tua banyak yang sibuk sekali kalau anaknya mau ujian. Saya nggak pernah. Jadi kayak seolah-olah ibunya yang ujian gitu ya? Iya, kayak seolah-olah ibunya ujian. Saya enggak. Nah udah, kamu tanggung jawab. Mau nilai bagus, mau lulus, belajar. Nanti hasilnya kalau rajin belajar pasti bagus, kalau nggak rajin pasti jelek. Gitu aja, tanggung jawab sendiri. Ya dengan bahasa itu dia mengerti ya. Walaupun misalnya Mama nggak mesti harus dapat 100, enggak. Ya rasakan sendiri pengennya apa. Ya kok dapat 70, ya udah apa-apa juga. Ya, kita bangga gitu ya. Ya karena itu dapat 60 ya nggak apa-apa. Memang segitu kemampuannya. Tetap anak mama. Kalau 50 ya udah apa-apa belajar lagi ulang. Gitu aja. Karena kan juga nanti misalnya ditanya kok gini nggak akan berubah gitu ya. Misalnya kok gini 50 jadi 70 kan nggak juga. Sulap aja sulap. Iya. Jadi istilahnya syukuri apa yang ada itu ya. Ya seperti The Massive gitu. Bu, tahun 2021 ini apa obsesi Ibu Ranti? Obsesi apa ya? Ya dari saya Ibu apa untuk suami, untuk anak, untuk si Sultan yang dia sekarang kuliah di luar negeri gitu ya. Enggak ada, saya mah yang penting
saya juga bilang sama dia, kuliah bukan berarti mama juga nggak akan harus jadi sarjana, nggak pernah. Dia yang mau sendiri kuliah. Kamu mau kuliah? Iya. Oke. Terus dia mau kuliah di luar negeri katanya. Pokoknya dia mau merantau, makanya dia pergi. Saya ini kan sana. Jadi bagi mama, kamu sekolah itu adalah mengisi ini ilmu, dan ilmu itu nanti dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk kepentingan orang banyak. Itu yang terpenting. Mau nanti lulus jadi sarjana atau enggak, itu bukan tujuan kita, bukan tujuan mama. Semua diserahkan sama dia. Jadi saya sebenarnya nggak pernah saya maksa-maksain anak saya, terus punya obsesi dia harus ini, nggak pernah saya begitu, nggak pernah. Cuma saya itu aja, yang penting dia hidupnya manfaat di dunia, berkah kelas dunia akhirat, itu aja sudah, alhamdulillah saya. Dia mandiri ya. Nah, cuman saya kalau saya keinginan saya, bukan obsesi sih, saya rasanya nggak punya obsesi. Cuma saya kepengennya punya sesuatu yang bisa membantu banyak orang, gitu. Punya satu kegiatan yang efeknya untuk orang banyak. Itu sudah ada sekarang atau masih di dalam sini? Masih niat ya? Masih niat. Ya, tapi warga Belanda kita doakan semoga Bu Ranti dimudahkan, amin, dilancarkan, masih belajar juga soalnya. Ya, selalu sehat, amin. Kemudian dimurahkan rezekinya sehingga cita-cita, keinginan yang mulia tadi bisa terwujud, amin, atau bisa meneruskan yang kemarin sempat tertunda ya, dari 2002 sampai dengan 2012, mudah-mudahan bisa lagi dilanjutkan. Dan banyak lagi orang tua yang mempunyai anak autis bisa sharing dengan Ibu Ranti. Amin. Ya, baik Bu Ranti, tidak terasa waktu begitu cepat. Ya, terakhir, apa saran Ibu buat orang tua yang dianugerahi anak autis dan untuk para milenial? Para milenial yang nanti kan dia juga akan merit gitu ya. Apa kira-kira sarannya ketika nanti menghadapi atau dianugerahi anak-anak yang hebat, autis tadi? Apa ya? Ya tadi kan sudah saya sebutkan juga sebenarnya, kalau jadi orang tua, terima dia sepenuh hati, terus pergilah ke orang yang berkompeten di bidang itu, ahli-ahlinya. Terus kita sendiri juga harus menuntut ilmu sebagai orang tua, bukan pasrah aja kepada guru atau terapis atau dokter, nggak bisa. Kita sendiri, karena kita yang paling tahu anak kita gimana. Jangan serahkan bulat-bulat itu hanya kepada guru, tapi kita juga ikut bertanggung jawab mengawasi dan membimbingnya. Guru tuh cuma membantu kita. Membantu ya. Tetap porsi yang terbesar itu ada pada orang tua. Betul. Baik. Terima kasih Bu Ranti atas waktunya yang sebenarnya jadwalnya sudah berapa kali warga Belanda kita minta, tapi kesibukan Bu Ranti baru bisa saat ini. Sekali lagi Bu Ranti, sehat selalu. Amin. Sukses selalu. Dimudahkan dan dilancarkan, dan kita juga mendoakan anak-anak Ibu yang tadi Sultan ke luar negeri itu membanggakan tidak hanya keluarga tapi juga bangsa Indonesia. Karena dia ke luar negeri itu juga membawa nama bangsa kan. Baik warga Belanda, saya tidak menyimpulkan, tapi banyak quote yang pelajaran pengalaman Bu Ranti yang sudah di-share. Ada berapa yang menarik untuk kita ungkap lagi. Yang pertama, yang membuat sulit karena kita tidak punya ilmu. Itu quote yang pertama dari Bu Ranti. Yang kedua, jadi orang tua harus terus belajar. Jadi jangan pernah berhenti dalam hidup ini ketika kita ditakdirkan untuk menjadi orang tua. Kemudian kita bisa
karena kita memahami. Ini penting. Ketika kita memahami, maka semuanya menjadi mudah. Kita bisa karena kita memahami. Jadi yang pertama, perlu kita selalu memahami apapun keadaan dan situasi kita. Yang keempat, gunakanlah ilmu untuk kemanfaatan banyak orang. Jadi tidak ada gunanya ilmu kalau tidak memberikan manfaat bagi orang. Dan itu tadi begitu menarik ketika Ibu Ranti mengatakan. Yang kelima ini penting buat orang tua yang autis dan siapa saja yang mendengar beranda ini, terimalah apa yang sudah diberikan Tuhan dengan sepenuh hati. Karena setengah-setengah hati itu hasilnya tidak akan baik. Karena hati tidak pernah berbohong dan hati itu sulit untuk dibohongi. Karena hati itu kaitannya dengan ilahi Robbi. Ya. Demikian warga beranda, Bu Ranti, sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih Pak Ton. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di tayangan beranda berikutnya. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin, amin, amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.